A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Mbak Husnul, silakan memimpin berdoa. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Masuk semua? Iya. Oke. Langsung saja ya pada materi hari ini tentang berwudu. Ada yang tahu berwudu itu apa? Mensucikan diri dari hadas kecil Ya, benar. dan besar. Ada yang tahu lagi? Syarat sah sholat. Ya, benar. Jadi, wudu itu adalah salah satu cara untuk bersuci dari hadas kecil dengan air yang bersih atau air yang suci. Berwudu merupakan syarat sah sholat atau tata cara untuk sebelum kita membaca Al-Quran. Jadi sebelum sholat atau sebelum beribadah seperti membaca Al-Quran dan lain-lain, maka ibadah mereka tidak sah. Berwudu harus sesuai dengan tuntutan syariat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah pengertian wudu, yaitu pembahasan berikutnya yaitu mengenai syarat sah wudu. Syarat sah wudu ada 7, yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi wudu hanya dapat dilakukan oleh orang Islam. Jika dilakukan oleh orang selain Islam atau non-Muslim, wudu tersebut tidak sah. Yang kedua yaitu berakal sehat. Wudu yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka wudu tersebut tidak sah. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Seperti contohnya perempuan yang haid tidak dapat bersuci dengan cara berwudu. Yang keempat yaitu berniat. Niat wudu cukup diletakkan dalam hati, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Yang kelima, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Selain suci dan mensucikan, air tersebut harus halal, bukan hasil curian. Yang keenam, yaitu bersuci dari najis. Setelah membuang air, kita diwajibkan membuang air kecil, kita diwajibkan beristinja terlebih dahulu sebelum berwudu.
Jika tidak, wudhu tersebut tidak sah. Yang ketujuh, kulit tidak tertutupi oleh benda apapun. Maksudnya, air wudhu itu harus benar-benar sampai ke kulit kita. Selanjutnya, rukun wudhu. Ada yang tahu ada berapa rukun wudhu itu? 7. Rukun wudhu itu ada 6 ya anak-anak. Rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dikerjakan atau wajib dikerjakan ketika wudhu. Meninggalkan salah satu rukun wudhu tersebut menyebabkan wudhu kalian tidak sah. Nah, rukun wudhu itu ada 6 perkara. Antara lain yang pertama, membasuh wajah dengan sempurna. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala termasuk telinga. Yang keempat, membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Yang kelima, tertib. Arti dari tertib tersebut yaitu berurutan dari rukun yang pertama ke rukun yang lain. Yang terakhir, mualah atau biasa disebut terus bersambung, yaitu ketika kalian wudhu juga waktu yang lama atau terlalu lama. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sunnah wudhu. Apa sih perbedaan dari sunnah dan rukun wudhu? Ada yang tahu? Rukun itu diwajibkan. Sedangkan sunnah? Sunnah itu dianjurkan. Ya, benar. Sunnah wudhu adalah perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berwudhu. Selain rukun-rukun wudhu atau hal-hal yang wajib kita kerjakan tadi. Nah, apabila seluruh rukun atau sunnah wudhu dilaksanakan dengan baik, insya Allah wudhu kita menjadi sempurna dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sunnah wudhu ada 10 perkara, yaitu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan wadah air. Yang ketiga, berjemur. Yang keempat, menghirup air ke hidung. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru. Yang ketujuh, menggosok gigi atau bersiwak. Sela jari tangan dan kaki atau mendahulukan bagian tangan kiri kemudian kiri. Yang ke-9, menyucikan masing-masing 3 kali. Yang ke-10, berdoa setelah wudhu. Nah, kan kita sudah membahas pengertian wudhu, rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu pembatal wudhu. Apa saja sih pembatal wudhu? Ada yang tahu? Kentut. Ya, benar. Salah satu pembatal wudhu yaitu buang angin. Bisa buang air kecil dan buang air besar. Jadi, pembatal wudhu itu apabila kita melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran lalu kita buang angin, maka sholat atau ibadah kita batal, jadi tidak sah. Kita harus berwudhu kembali dan mengulang sholat dari awal. Selain membuang angin, buang air besar, buang air kecil, ada yang tahu lagi apa saja pembatal wudhu?
Tidur. Lelap atau lelah sampai Muriat, hilang tidur terlalu lelap atau pingsan. Lalu ada lagi hilang akal karena syarat sah wudhu harus berakal sehat. Jadi ketika hilang akal atau biasa disebut gila atau mabuk, maka wudhu yang mereka lakukan tidak sah. Yang ke pembatal wudhu yang berikutnya yaitu menyentuh kubur atau dubur tanpa penghalang. Yang terakhir pembatal wudhu salah satunya itu apa? murtad Ya, ada yang tahu murtad apa? keluar dari agama Islam. Lak Ya, benar. lakot Ya, benar. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam itu juga menyebabkan wudhu menjadi batal ya anak-anak karena syarat sah wudhu yaitu beragama Islam. Selain Islam wudhu tersebut tidak sah. Oke, pembahasan materi hari ini sudah selesai. Apakah ada yang perlu ditanyakan? belum Bu. Tidak ada. Baik. Ibu akan membagikan LKPD via WhatsApp. Jika sudah selesai, nanti kita bahas bersama-sama minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Jika dirasa kalian sudah paham untuk materi hari ini, Ibu tutup pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jangan lupa dipelajari terus di rumah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Aulia Zabara bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.